buka dalam doa. Bapak, kami bersyukur Tuhan. Kami tahu rencana-Mu ajaib. Kami tahu Tuhan semua yang sudah Kau izinkan. Kami ada di tempat ini bukan satu kebetulan. Kami tahu ada rencana-Mu buat pribadi lepas pribadi di tempat ini. Itu sebabnya Tuhan urapi lidah bibir anak-Mu ini. Setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir ini Tuhan, firman-Mu, rema-Mu berbicara buat setiap kami. Di dalam satu nama-Mu Yesus Tuhan yang penuh kuasa. Saudaraku, Kau yang diurapi diberkati, katakan dengan suaramu yang paling keras. Lihat kiri kanan sebelum engkau duduk, katakan be blessed. Be blessed. Silakan duduk jemaat Tuhan. Izinkan saya maju ke depan sedikit. Hari ini saya akan membawakan satu firman Tuhan yang berjudul Shout Louder. Berteriak lebih keras. Saya rasa cocok untuk tempat ini, saudaraku. Satu judul firman yang menurut saya cukup unik, tetapi saya percaya ada hati Tuhan di situ. Ada isi hati Tuhan di sana, saudaraku. Saudaraku, coba renungkan ya. Kapan kita ini ada di dalam keadaan yang harus berteriak? Kecuali malam ini ya. Kapan kita ada di dalam keadaan di mana saudara harus berteriak? Kalau punya masalah, kata Bapak ini, saudaraku. Justru dalam keadaan yang urgent, kita seringkali berteriak. Anak saya setiap hari Minggu akan teriak kepada saya, "Mom," mereka panggil saya Mom, jangan lupa bawa handphonenya. Seringkali di dalam keadaan urgent, saudaraku, ketika kau butuh pertolongan, engkau akan berteriak, "Tolong saya Tuhan." Betul, saudara? Dalam keadaan apa lagi, saudaraku? Dalam keadaan bahaya. Betul? Ibu-ibu di sini yang punya anak masih kecil, kalau saudara lihat anak saudara keluar dari rumah saudara dan tiba-tiba dari arah yang berseberangan muncul kendaraan lari dengan kecepatan yang tinggi, gak akan mungkin saudara berdiam diri. Saudara akan segera berlari. Kalau perlu saudara teriak lebih keras. Saudara katakan, "Awas nak, hati-hati nak." Betul, saudaraku? Dan hari ini saya akan memulai dengan teriakan seorang yang bernama Bartimeus. Kita buka ayatnya terlebih dulu, kita lihat dari Markus pasalnya yang ke-10. Markus ayatnya yang pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-46 sampai ayatnya yang ke-52. Yang sudah ketemu katakan amin. Yang sudah ketemu karena aminnya lihat ke depan juga aminnya yang keras, saudaraku. Saya kepingin menguji, saudara. Rumor yang saya dengar, saudaraku, tempat ini kalau ada ibadah, saudaraku, pembicara tamu yang hadir, rumor yang saya dengar suaranya itu menggelegar. Jadi saya pengen lihat orang Medan kalau baca firman seperti apa. Ayat 46 saya bacakan, bantu saya membaca ayat yang ke-47, kita bergantian sampai ayatnya yang ke-52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama dengan murid-muridnya, dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. 47 dengan suara keras 2, 3. Ternyata rumornya lebih dari yang saya dengar. Ayat 48 berkata demikian, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." 49 dengan suara keras. Lalu
Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. 51. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus di dalam perjalanannya. Dari ayat ini saudaraku kita berkenalan dengan satu sosok pribadi yang bernama Bartimeus. Siapakah Bartimeus ini saudara? Ayat 46 mengatakan bahwa dia adalah seorang pengemis. Setidaknya dari ayat ini saya bisa mengatakan saudaraku, Bartimeus ada di dalam kesulitan ekonomi. Setuju saudaraku? Atau mungkin sebagian dari saudara berkata belum tentu pastor. Oke lah saudara. Tapi setidaknya Bartimeus dalam keadaan yang butuh pertolongan. Tapi bukan hanya itu saja saudaraku. Ayat 46 ini mengatakan bahwa bukan hanya dia adalah seorang pengemis, dia adalah seorang pengemis yang buta, saudara. Masalahnya, saudara, saya banyak berjumpa dengan orang-orang yang butuh pertolongan tapi tidak mau ditolong, saudara. Pernah ketemu yang seperti ini? Banyak katanya, saudara. Saya berjumpa dengan banyak orang yang ada di dalam keadaan yang buta seperti Bartimeus, tapi nyaman dengan kebutaannya. Yang membuat saya tertarik dengan pengemis yang satu ini, saudara. Yang membuat dia berbeda, saudaraku. Dia menyadari keberadaannya. Dia sadar siapa dirinya. Pertanyaan saya buat saudara, bagaimana dengan engkau? Apakah engkau sadar keberadaanmu? Hari ini saudaraku, firman mengingatkan kepada setiap kita. Mungkin saudara tidak seperti Bartimeus, sebagian dari saudara berkata, pastor, tapi saya tidak miskin secara jasmani. Oke, saudaraku. Sebagian dari saudara mungkin juga berkata kepada saya, pastor, I'm not a beggar, saya bahkan bukan seorang pengemis. Tapi izinkan hari ini saya berkata kepada saudara, berapa banyak engkau yang ada di tempat ini. Mungkin tidak secara jasmani engkau miskin. Tapi berapa banyak yang rohmu kering. Berapa banyak saudaraku yang engkau ada di dalam keadaan yang letih. Berjuang di dalam kehidupanmu. Sebagian dari saudara kau katakan, pastor, saya sudah tidak punya pengharapan lagi. Habis air mata ini, pastor. Tidak kurang saya berdoa. Tidak kurang saya berseru. Kalau ada di tempat ini engkau yang ada di dalam keadaan yang sama seperti Bartimeus dan engkau berkata, pastor, kering air mataku. Tidak tahu lagi apa yang harus saya lakukan. Izinkan saya berkata kepada saudara malam ini adalah waktu yang tepat untuk saudara berteriaklah, Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku. Kalau toh ada di antara saudara yang berkata, pastor, tidak kurang saya dengarkan firman diberitakan. Tidak kurang saya mendengar orang di kiri kanan saya mengalami mujizat. Tapi bagaimana dengan saya? Mungkin itu yang dirasakan oleh Bartimeus. Kenapa saya belum mengalami? Tapi kalau itu toh keadaanmu, saudaraku,
Saya sekali lagi berkata kepada saudara, berteriaklah lebih keras lagi. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Yang menarik buat saya dari pengemis yang bernama Bartimeus ini, saudaraku, dia menyadari keadaannya. Dia tahu keberadaannya. Satu ketika Yesus lewat, Yesus bertanya kepada Bartimeus, apa yang aku bisa lakukan buat engkau? Berapa banyak kita datang ke gereja, seringkali saudaraku kita katakan, Tuhan, keuanganku. Berapa banyak kita seringkali datang ke gereja dan kita berkata, Tuhan, keluargaku. Berapa banyak kita datang ke gereja dan kita berseru kepada Tuhan, Tuhan, kesembuhan Tuhan, aku butuh mujizat-Mu. Tapi dengar ini saudaraku, ada satu jawaban yang diberikan oleh Bartimeus kepada Yesus hari itu. Dia tidak berkata yang lain. Dia katakan kepada Yesus, Rabuni, supaya aku bisa melihat. Bartimeus menyadari keberadaannya, saudaraku. Dia sadar, bukan yang lain yang dia butuhkan. Dia sadar, dia tidak minta yang lain. Adalah hal yang wajar, saudaraku, buat seorang Bartimeus yang adalah seorang pengemis. Untuk dia mengatakan, emas dan perak, itu yang aku butuhkan. Betul, saudara? Tidak satu hal yang mengagetkan kalau Bartimeus berkata kepada Yesus, Guru, berikan kepada aku emas dan perak. Tapi bukan itu yang Bartimeus serukan. Dia berkata, supaya aku bisa melihat. Saya tidak tahu bagaimana dengan saudara. Tapi kalau ada di tempat ini yang kau berkata, Pastor, berapa banyak waktu-waktu ini, jujur, I don't know what to do. Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya melayani, saya lakukan yang terbaik. Tapi saya buta, I don't know what to do. Saya nggak tahu apa yang harus saya kerjakan, Pastor. Kalau tahu ada sebagian di tempat ini mungkin, saya tidak tahu saudaraku. Ada yang sempat masa pandemi kemarin meluluh lantakkan imanmu. Hari ini izinkan saya berkata di tempat ini, berserulah lebih keras lagi. Rabuni, supaya aku bisa melihat. Berbicara tentang penglihatan ini, saudaraku, ada dua hal. Bartimeus berkata, supaya aku bisa melihat, karena dia ada di dalam kegelapan. Ada sebagian dari saudara di tempat ini yang kadang, saudaraku, engkau bahkan tidak bisa melihat keberadaan apa adanya dirimu sendiri. Berapa banyak yang ada di tempat ini seringkali jujur, saudara. Engkau harus memaksakan tersenyum. Engkau harus memaksakan kuat. Bagaimana tidak, Pastor? Saya pemimpin kelompok sel. Tapi berapa banyak yang jauh di dalam hatimu engkau menangis. Engkau hancur. Berapa banyak yang di dalam hatimu engkau terpuruk. Berapa banyak yang engkau berusaha untuk tersenyum. Engkau mengerjakan semuanya, pelayanan dan semua yang kau bisa kerjakan. Tapi ketika tidak ada satu orang pun yang melihat engkau menangis. Hari ini izinkan saya berkata kepada saudara. Ketika dia melihat engkau, saudaraku, dia punya
rencana yang besar atas pribadi, lepas pribadi, lepas pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Dia punya rencana yang besar. Rencananya atas hidupmu belum selesai. Kalau ada di tempat ini yang kau kehilangan visi Tuhan atas hidupmu, rencananya atas hidupmu belum selesai. Tapi yang kedua, saudaraku, ketika Bartimeus berkata, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Pernahkah saudara berpikir, apa yang Yesus lihat? Seringkali sebagian dari kita berkata, Pastor, tapi keadaan saya sendiri, Pastor, saya sendiri masih butuh pertolongan, Pastor. Pastor, saya masih butuh dibantu. Tapi hari ini, saudaraku, penasaran enggak apa sih yang Yesus lihat? Boleh kita baca? Kita lihat, yuk kita buka. Kita lihat di dalam Markus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-34. Markus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-34 mengatakan, ketika Yesus mendarat, saudaraku, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ayat ini berkata ketika Yesus mendarat. Buat saya, saudaraku, this is the beauty of the Bible. Kadang seringkali banyak kita hanya baca Alkitab lompat-lompat. Dan itu membuat kita tidak bisa mendapatkan apa arti yang sesungguhnya. Tapi kalau saudara melihat ayat yang sebelumnya, ayat ini berkata ketika Yesus mendarat, sebenarnya Yesus dari mana? Kok dikatakan Yesus mendarat? Yuk kita buka yuk saudaraku, Markus 6. Markus 6 ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-32. Dari manakah Yesus, saudaraku? Markus 6 ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-32. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Izinkan saya menggambarkan kepada saudara apa yang sebenarnya terjadi, saudaraku. Yesus di dalam keadaannya yang begitu lelah, setelah dia melayani sepanjang waktu, saudaraku. Satu titik Yesus berkata kepada murid-muridnya, yuk kita pergi sejenak. Yesus capek dalam keadaannya sebagai manusia, saudaraku. Yesus berkata, yuk kita pergi ke tempat sunyi. Yuk kita menyepi dulu. Karena dikatakan di sini begitu banyaknya, memang sangat banyak orang, saudara. Sampai makan pun mereka tidak sempat. Singkat cerita, saudaraku, Yesus ini ada di dalam keadaan yang sedang pengen istirahat. Tadinya dia diem-diem, saudara. Katakanlah, saudaraku, gembala sidang saudara sedang dalam keadaan yang capek. Maka dia akan katakan kepada istrinya, Ibu Popi, Mah, kirim aku ke Jakarta, katanya, saudaraku. Kadangkala, saudaraku, yang namanya hamba Tuhan kita juga bisa capek. Yesus pun bisa capek setelah dia melayani sehari-harian. Dan di tengah keadaannya yang begitu capek ini, saudaraku, ayat 32, maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat sunyi. Yesus pergi, dia mengasingkan diri, saudaraku. Tapi lihat ayat 33 mengatakan, tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka,
dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota di tempat itu sehingga mendahului mereka. Ternyata ketika Yesus mau bersembunyi tetap ketemu juga, saudaraku. Bolehkah Bapak Ibu saya bertanya seperti apa keadaan Yesus saat itu? Dia lelah, dia capek. Tapi lihat ayatnya yang ke-34, this is the beauty. Inilah keindahan dari firman, saudaraku. Dalam keadaannya yang begitu lelah, ketika Yesus mendarat, baru saja dia menjejakkan kakinya di darat, saudaraku. Apa yang terjadi? Sejumlah besar orang banyak mendatangi dia. Apakah saudara tahu apa yang Yesus lihat? Yes, dia melihat engkau. Tapi maafkan saya saudaraku, dia bukan hanya melihat engkau. Dia melihat engkau. Bukan hanya engkau yang dia lihat, tetapi berapa banyak orang di luar sana yang masih membutuhkan pertolongan Tuhan. Dia melihat engkau. Dan tahukah saudara ketika dia melihat engkau apa yang dia lihat? Sebagaimana Tuhan jadikan engkau, engkau sempurna di matanya. Hari ini jangan izinkan orang berkata sebaliknya. Jangan izinkan ada orang yang merendahkan engkau. Jangan izinkan ada orang yang mengatakan engkau tidak cukup. Tapi dia melihat engkau. Engkau indah di matanya. Itu sebabnya pastor, kalau sebagian dari saudara berkata, pastor, tapi aku masih butuh dipulihkan Tuhan, it's okay saudaraku. Bolehkah saya berkata kepada saudara, it's okay kalau kau datang di tempat ini dalam keadaan yang hancur? It's okay, GKII membuka rumah ini buat saudara yang butuh pertolongan, aminnya yang paling keras. It's okay kalau kau datang dalam keadaan yang terluka. Tapi senggol kiri kananmu katakan, jangan selamanya Bu. Jangan seterusnya Pak. Berapa banyak orang di luar sana menantikan engkau. Yesus bukan hanya melihat kita yang ada di dalam sini, dia melihat yang ada di luar sana. Dan hari ini saudaraku, izinkan saya menantang GKII di tempat ini. Di tengah masa pandemi kemarin berapa banyak yang suaranya dibungkam. Tapi doa saya dari tempat ini keluar seruan suara yang berseru-seru di padang gurun. Beritakan keselamatan tentang Yesus Kristus Tuhan. Saya berdoa saudaraku, pandemi tidak membungkam suaramu. Saya berdoa masalahmu tidak membungkam suaramu. Saya berdoa keadaanmu tidak menghentikan engkau. Bukankah itu yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis? Boleh kita baca ayatnya saudaraku? Mari kita lihat. Markus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga. Saya percaya ini adalah panggilan untuk setiap kita yang ada di tempat ini. Ada suara. Oh hari ini, malam ini saya mendengar ada suara.
ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. Demikian Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Saya cukup tertarik saudaraku dengan ayat ini. Kenapa? Karena ayat ini mengatakan, suara itu berseru-seru di tengah padang. Ternyata suara itu tidak berseru-seru di tengah gedung mewah seperti ini, saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Suara itu tidak berseru-seru di tengah keadaan yang serba ada, serba tercukupi. Suara ini berseru-seru di tengah padang gurun. Ada sebagian orang yang berkata, Pastor, saya terlalu sibuk. Pastor, banyak hal yang saya sendiri masih harus lakukan. Pastor, keadaan saya sendiri tidak memungkinkan. Saya butuh ditolong. Tapi hari ini saya berdoa saudaraku, sama seperti suara itu berseru-seru di tengah padang gurun. Di tengah padang gurun kehidupanmu, saya bisa mendengar nyaring teriakanmu. Suara itu tetap berseru-seru. Karena kalau kita nggak hati-hati saudaraku, satu kali saudara ada sebuah kisah yang sangat menarik saudara, tentang sebuah live station Pak. Ada sebuah tempat di mana di tempat itu sering terjadi kecelakaan kapal saudara. Begitu seringnya tempat itu terjadi kecelakaan kapal sampai-sampai orang di sekitar membuatkan tempat seadanya saudaraku, sehingga selalu ada orang yang siaga untuk menolong orang-orang yang hanyut ataupun jatuh dari kapal itu, saudara. Waktu berjalan, saudaraku, tempat itu menjadi begitu terkenal karena banyaknya orang yang diselamatkan dari para volunteer, orang-orang yang sukarela membantu di sana, saudara. Orang-orang yang sudah diselamatkan ini berterima kasih, saudaraku, dan dia mulai melihat, kok saving stationnya kok keadaannya parah ya. Lalu mereka saudaraku mulai sepakat bersama-sama mengumpulkan dana dan mereka berkata biarlah orang-orang yang ada di sana yang bertugas mulia ini kita buatkan tempat yang lebih indah saudara. Lalu yang tadinya tempat life saving station saudaraku yang sangat terbatas saudaraku ala kadarnya mulailah diberikan karpet saudaraku. Mulailah dipasanglah AC. Sehingga banyak orang mulai berdatangan, orang senang saudaraku. Karena mereka merasa tertolong, mereka bergabung bersama-sama dengan life saving station ini. Dan akhirnya mereka nyaman. Berkumpullah orang-orang ini saudaraku, yang tadinya tempatnya biasa, tapi banyak orang yang diselamatkan. Tapi sekarang mereka ganti lantai kumuh itu dengan karpet, mereka pasanglah AC, lama-lama ditambah pasang meja biliar. Begitu banyak orang yang merasa terberkati dari tempat itu, mereka mulai membawa makanan. Dan akhirnya jadilah tempat itu tempat nongkrong. Orang-orang menjadi begitu nyaman, saudara. Tapi sayangnya, tidak lagi banyak orang yang diselamatkan. Hari ini saya berseru kepada gereja Tuhan. Gerejamu boleh diberkati dengan semua fasilitas yang luar biasa, saudaraku. Engkau boleh nyaman dengan AC yang ada di tempat ini. Engkau boleh punya layar yang begitu besarnya. Tapi jangan lupa siapa dirimu di tempat ini. Engkau suara yang berseru-seru di padang gurun. Jangan lupakan jati dirimu. You are a messenger of truth. Engkau pemberita kabar baik. Satu ketika saudaraku saya penasaran saudara. Saya menyadari bahwa kita ini adalah pemberita kabar baik saudaraku.
Kita ini kurir-kurirnya Tuhan yang mengerti, katakan amin. Satu ketika saya penasaran saudaraku dan saya mulai cari. Apa ya kira-kira hukuman terberat yang pernah diterima seseorang karena melakukan satu kesalahan gitu saudaraku. Ada yang penasaran saudaraku? Berapa hukuman terlama yang pernah diterima seseorang karena melakukan kesalahan dan karena kesalahan apa yang mereka buat saudara. Kita lihat yuk, kita lihat saudaraku. Saya akan memulai dari peringkat yang kelima ya saudaraku. Dari peringkat yang kelima. Tahun 1976 saudara. Ada seorang pria yang membunuh dengan sadis ketiga tamunya yang adalah istrinya dan saudaranya. Dan pria ini dihukum 10.000 tahun. Lama atau lama saudara? Ada di sini yang hidup 10.000 tahun? Ini baru peringkat keberapa? 5. Kita lihat di urutan yang keempat saudaraku. Ada seorang penjahat yang melakukan hampir semua jenis kejahatan, termasuk pemerkosaan, penculikan, penganiayaan, saudaraku, perampokan, pencurian. Dan karena itu hakim memutuskan hukuman selama 21.750 tahun penjara. Lebih ngeri lagi ya saudaraku ya, lebih ngeri lagi. Dan ada kabar baik saudaraku. Karena dia berkelakuan baik, hakim memutuskan untuk mengurangi hukumannya sebanyak 500 tahun, saudara. Jadi tersisalah hukumannya menjadi 21.250 tahun. Karena apa tadi? Pembunuhan, perampokan, penculikan, pemerkosaan, saudara. Oke, sekarang kita lihat, penasaran nggak dengan urutan ketiga, saudara? Kita lihat ya. Ada seorang pria pedofil, saudara, yang menjadi predator anak. Dia memperkosa 6 orang anak. Pada tanggal 23 Desember 1994 di pengadilan Oklahoma, diputuskanlah hukuman sebanyak 5.000 tahun untuk setiap korbannya. Saudara. Berarti kalau 6 anak hukumannya berapa Bapak Ibu? 30.000 tahun. Kita lihat yang kedua ya saudaraku, mulai tarik nafas ya, ini apalagi Pastor. Di urutan kedua, tahun 1989, Thailand digemparkan dengan penipuan korporasi yang memakan korban lebih dari 16.000 orang. Dengan jumlah uang yang sangat fantastis yaitu 204 juta US dollar, saudara. 1 juta US dollar itu senilai sekitar 15 miliar. Kira-kira kalau 204 juta kalikan saja, saudara. Oke, 204 juta. Guinness Book of Record mencatat kasus ini sebagai penipuan dengan jumlah uang paling banyak. Pengadilan Thailand rupanya menganggap kejahatan ini sangat serius karena korbannya begitu banyak. Sehingga akhirnya menjatuhkan hukuman penjara kepada pelaku ini selama 141.078 tahun. Ini masih urutan keberapa Bapak Ibu? Penasaran gak urutan pertama jatuh kemana saudara? Tadi urutan kelima kepada orang yang membunuh. Urutan keempat jatuh kepada pemerkosa, penculik, pencuri. Urutan ketiga tadi juga jatuh kepada pedofil. Yang kedua jatuh kepada orang yang menggelapkan uang. Urutan pertama jatuh di mana saudaraku? Nah ini saudara. Pada tanggal 11 Maret 1972, seorang pemuda berusia 22 tahun bernama Gabriel Grandos dari Majorca, Spanyol, diputuskan bersalah karena lalai mengirim 42.768 surat. Hukuman ini dijatuhkan kepada pemuda ini
Dan di setiap surat yang dia lalai kirimkan, dia menerima hukuman 9 tahun penjara. Sehingga apabila dikalikan saudaraku, Gabriel ini menerima hukuman sebanyak 384.912 tahun. Inilah hukuman terlama sepanjang abad, saudara. Tapi sebagian dari saudara akan melihat kepada saya dan saudara akan berkata, Pastor, kesalahan apa yang dibuat orang ini sehingga dia layak mendapat hukuman seberat itu? Dia lalai mengirimkan surat. Pastor, apa poin pastor? Seberapa banyak dari saudara di tempat ini yang setuju dengan saya? Kita adalah kurir-kurir yang seharusnya mengirimkan kabar baik itu kepada orang di luar sana. Pastor, apa yang orang ini lakukan sampai berhak menerima hukuman begitu rupa? Yang tidak disadari banyak orang, berapa banyak orang yang hancur karena satu surat yang tidak diterima. Mungkin surat itu memberikan pengampunan. Surat yang dinanti-nantikan yang tidak kunjung diterima. Sehingga seumur hidup dia harus mendekam di dalam penjara. Mungkin surat itu adalah surat permintaan maaf yang apabila surat itu diterima, akan ada pasangan suami istri yang keluarganya dipulihkan. Mungkin surat itu adalah surat penerimaan kerja. Yang karena surat itu diterima, ada orang yang hidupnya diselamatkan dan tidak perlu menghancurkan dirinya dalam keadaan yang terpuruk. Izinkan hari ini saya mengingatkan pribadi lepas pribadi di tempat ini, kita kurir-kurir surgawi. Berapa banyak surat yang dari engkau dinanti-nantikan orang di luar sana, saudaraku. Satu surat kabar baik yang kau bawa bisa menyelamatkan hidup banyak orang. Pastor, apa yang harus saya lakukan? What should I do? Bolehkah saudara dimulai dari satu langkah yang sederhana? Minta keberanian ilahi yang daripada Tuhan. Minta keberanian yang daripada Tuhan. Tahu saudara, salah satu alasan saya berdiri di depan saudara hari ini. I was just like you. In case di tempat ini ada orang-orang yang berkata kepada saya, Pastor, saya tidak berani, Pastor. Pastor, mulut saya terkunci. I was just like you. Sampai satu kali, saudaraku, ketika saya masih remaja, saudara, saya berjumpa dengan satu orang di sekolah saya yang begitu nakalnya, Pak. Nakalnya minta ampun sampai guru-guru angkat tangan, Pak. Semua orang di kelas, di sekolah itu tidak ada yang berani mendekati anak ini, saudaraku. Kira-kira kalau saudara mungkin ada yang kenal anak seperti ini, dia seperti preman gitulah, saudaraku. Tidak ada yang berani mendekati anak ini. Sampai satu kali, saudaraku, ketika saya berdoa, Tuhan katakan kepada saya, Nita, beritakan kabar baik kepada orang ini. Saudara tahu apa reaksi saya? Dalam nama Yesus. Saya tengking, saudara. Saya katakan pada Tuhan, Tuhan, salah dengar suara Tuhan. Tapi hari itu saya memutuskan, saudara, sebagai seorang kurir yang baik, saya harus membawa surat itu kepada siapa
Tuhan mengirimkan surat itu. Hari itu saudaraku saya memberitakan Injil kepada anak ini dan singkat cerita berakhir dengan tetesan air mata, dan hari itu teman saya ini bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Poin saya bukan itu saudaraku. Tapi sejak dari hari itu sampai detik hari ini, yang mana saya sudah tidak pernah berjumpa dengan orang ini selama puluhan tahun saudaraku. Setiap tahun dia tidak pernah lupa mengirimkan pesan kepada saya di hari ulang tahun saya saudaraku. Every single year, setiap tahun dia akan texting saya dan dia akan berkata, terima kasih. Selamat ulang tahun untuk orang yang memperkenalkan aku kepada Yesus Kristus Juru Selamatku. Kadang-kadang saya sampai enggak enak saudaraku, kenapa jujur saya sendiri lupa ulang tahunnya saudaraku. Tapi every single year, orang ini akan mengirimi saya sebuah tulisan dan dia berkata, terima kasih. Doa saya saudaraku, satu keberanianmu akan membuat engkau berjumpa dengan seseorang setelah engkau di surga nantinya. Engkau boleh tidak mengenal orang itu, tapi orang itu akan berkata kepada saudara, thank you. Terima kasih. Karena engkau, aku mengenal sahabat terbaik dalam hidupku. Pastor, tapi saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Bukankah seringkali itu juga yang saya katakan saudaraku? Jujur saudara, dalam kehidupan saya sampai detik hari ini ya, apa yang membuat saya kuat saudara? Beberapa waktu yang lalu saudaraku, saya diizinkan bertemu dengan salah seorang bapak saudaraku. Kadang di dalam keadaan yang saya tidak tahu what to do saudara. Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan. Tapi cukup dalam hati saya berkata, Tuhan, saya mau dipakai Tuhan. Satu kali saudara, ada seorang bapak jauh-jauh dari Manado saudaraku, dia datang ke Jakarta. Saya diberitahu oleh salah seorang pelayan Tuhan yang ada di gereja bahwa bapak ini ingin berjumpa dengan saya. Tapi karena waktu saya terbatas saudaraku, saya harus segera naik ke atas mimbar. Saya katakan kepada jemaat ini saudaraku, kepada pelayan Tuhan ini, bolehkah tunggu setelah selesai firman? Akhirnya sungguh saudaraku, bapak ini menanti. Dia menunggu saudara, pada saat saya turun dari mimbar saudaraku, saya keluar, saya berjumpa dengan bapak ini, saya jabat tangannya saudaraku, apa yang saya lihat tangan itu gemetar. Bahkan ketika dia akan berbicara saudara, mulutnya gemetar. Ini yang bapak itu katakan kepada saya, Pastor, ini adalah minggu pertama saya bisa berjalan kembali setelah di masa pandemi kemarin saya mengalami sakit yang begitu parah. Saya tidak bisa berdiri, saya menjadi seperti sayur, saya tergeletak, tidak berdaya. Ini adalah minggu pertama saya bisa kedua kaki saya sendiri. Bapak itu datang menemui saya saudaraku dan dia berkata, saya tanya, Pak, apa yang bisa saya lakukan buat Bapak? Pastor, saya tidak perlu Pastor lakukan apa-apa. Saya hanya ingin berterima kasih. Dia menceritakan kisahnya saudaraku, dan ternyata selama masa pandemi itu saudara, dia mengalami satu penyakit yang membuat dia terpuruk. Istrinya meninggalkan dia, keluarganya meninggalkan dia, bisnisnya hancur lebur saudaraku.
Dia berkata kepada saya hampir bunuh diri, pastor. Tapi di tengah keterpurukannya itu, saudaraku, dia berkata, pastor, yang menemani saya di masa-masa itu adalah firman yang saya dengar keluar dari mulut pastor. Firman itu yang membuat saya kuat. Firman itu yang membuat saya bangkit kembali. Dan hari ini saya datang untuk berterima kasih. Bukan hanya saya disembuhkan. Tapi dengar ini saudaraku, dia berkata, keluarga saya dipulihkan. Bisnis saya dipulihkan. Tuhan memberikan kepada Bapak ini satu usaha, saudaraku, di mana hanya dari komisinya saja dia menerima 9 miliar setiap bulannya, saudara. What is your point, pastor? Apa yang kau anggap mungkin terbatas dari apa yang kau katakan? Tapi ketika kau izinkan Tuhanmu menggunakan, memakai engkau, perkataanmu memulihkan orang-orang yang kau bahkan mungkin tidak tahu, membutuhkan engkau di luar sana. Minta keberanian dari Tuhan. Tapi dengar ini, bersamaan dengan kau minta keberaniannya, tuntunannya menyertai engkau. Engkau tidak dibiarkan sendiri, engkau tidak ditinggalkan, ada backingnya Roh Kudus. Kadang perkataanmu boleh biasa, saudaraku, tapi satu perkataan kuasanya dibuat menjadi begitu nyata. Saya percaya hari ini ada orang-orang di tempat ini yang kau terima kebenaran firman hari ini. Apa yang kau katakan keluar dari mulutmu dipakai mengadakan mujizat. Jadi atas hidupmu. Pastor, apa yang harus saya lakukan, pastor? Bukan hanya saja keberanian yang dari Tuhan, saudaraku. Bukan hanya ada kuasa yang menyertai engkau, kuasa ilahi menyertai engkau. Tapi lihat ini, saudaraku, ketika engkau melangkah, ada hikmat yang daripada Tuhan. Saya itu kadang, saudaraku, jadi pendeta susah juga ya. Saya banyak ketemu orang-orang, saudaraku, ketika di gereja dan ketika mereka berjumpa dengan saya, ini perkataan pertama yang mereka keluar dari mulut mereka, pastor. Saya percaya pastor diutus Tuhan. Oh, saya katakan amin, saudaraku. Puji Tuhan, saya katakan. Tapi setelah itu mereka berkata, saudara, saya percaya Tuhan punya suara lewat pastor. Dan dia nantikan saya, saudaraku. Dia lihat saya. Ketika saya dengar dia berkata seperti itu, saya katakan, hah? Saya melongo, saudara. Dia datang lebih dekat lagi dan dia katakan, pastor, saya tahu ada nubuatan Tuhan buat saya melalui pastor. Saya lihat dia dan saya katakan lagi, saudaraku, hah? Saya tahu pastor kenal saya. Saya lebih lagi, saudara, hah? Tahukah saudara, ada banyak waktu, saudaraku, di mana saya kadang tidak mengerti what to say, what to do. Tapi hikmat itu bekerja. Dia taruh perkataan dalam mulutmu, sehingga mereka yang terluka hatinya boleh disembuhkan. Dia taruh kuasa dalam tanganmu, sehingga ketika kau tumpang tangan si sakit disembuhkan. Dan malam ini saya percaya, Dia berikan, saudaraku, kuasa di mulutmu. Sehingga apa yang kau perkatakan dijadikannya.
Berapa banyak dari tempat ini, saudara, orang-orang yang mau berkata, Tuhan, ini aku, utus aku. Boleh saya undang pemain musik untuk maju ke depan? Malam hari ini, saudaraku, maafkan saya. Saya percaya akan ada banyak kesembuhan Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Tapi lebih daripada kesembuhan, izinkan saya menantang GKII di tempat ini. Berapa banyak yang tangan-tangannya mau dipakai, mulut-mulutnya mau dipakai untuk kesembuhan, pemulihan, perubahan. Tuhan kerjakan melalui hidupmu. Bangkit berdiri jemaat Tuhan. Ada orang-orang yang sudah hampir mengalami hidupnya melalui apa yang Kau lakukan. Hidupnya dibawa kembali kepada Tuhan. Engkau yang bisa berkuasa, mau saudara keluarkan suara pendapat kepada Dia. Berseru saudaraku. Sejak dari hari ini Tuhan, Kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Lihat Tuhan, lihat Tuhan. Yes. Suara di padaku. Pemulihan Tuhan, pemulihan. Satu mengalir lewat
Pemulihan-Mu Tuhan. Hati yang selama ini kosong, hati yang selama ini hancur, Tuhan mencoba memulihkan kembali Tuhan. Kekuatan yang dari Engkau mengalir. Jesus name Lord, in Jesus name Lord. Ya Tuhan, pakai, 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 pakai. Oh yes, oh yes, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes, yes, yes. Pemulihan Tuhan kerjakan, pemulihan Tuhan kerjakan. Yesus, yes, pakai kami Merobose, epoko robobobos, eperobos. Malam ini Kau kerjakan satu demi satu. Tangan ini akan dipakai. Oh, mulut ini akan dipakai. Saya mau berdoa untuk satu hal Anda terima malam hari ini, yaitu supaya api Roh Kudus turun ke atas kita semua. Amin. Karena ketika api itu turun ke atas murid-murid Yesus pada hari Pentakosta, itu yang mengubah murid-murid Yesus menjadi rasul-rasul yang menggoncang dunia. Kalau hari ini kita berkata, Tuhan pakai aku, ini aku, utus aku. Saya mau ngomong sama saudara, butuh api itu menyala dalam hidup saudara. Butuh api Roh Kudus itu berkobar dalam hati saudara. Anda yang mau api itu menyala, ayo bangkit berdiri. Bangkit berdiri,
bangkit berdiri. Yang di belakang boleh bangkit berdiri. Yang duduk di belakang boleh bangkit berdiri. Yang duduk di belakang, semua bangkit berdiri. Mari semuanya angkat dua tangan saudara. Katakan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Belum cukup saudaraku. Itu perkataan harus meluap dari hati kita. Doa yang naik sampai ke surga. Katakan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Lebih kuat lagi dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang paling kuat dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Api Roh Kudus. Api Roh Kudus. Turun. Mari semuanya bahasa roh. Bahasa roh, bahasa roh, bahasa roh, bahasa roh, bahasa roh. Ora la basyara la basyara la basyara. Wala 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 wala. Api Roh Kudus turun. Api Roh Kudus menyala. Api Roh Kudus berkobar. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Doa saudara, doa. Oh ratakapasyara. Biar apimu menyala. Biar apimu berkobar. Dan engkau akan terima kuasa. Engkau akan terima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Sekarang terima. Terima. Terima Roh Kudus. Terima kuasa. Terima apinya. Katakan aku terima. Aku terima. Kuasa Roh Kudus. Aku terima. Api Roh Kudus. Aku terima. Wala 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 wala. Syara la wala 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 wala. Oh, la basyara. Oh, ratakapasyara la wala 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 wala. La basyara la basyara la wala 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 wala. Sekarang saya mau berdoa buat saudara yang ada sakit penyakit di tubuh saudara. Saya mau berdoa buat mujizat-mujizat terjadi dalam hidup saudara. Saya mau berdoa buat orang-orang di tempat ini yang butuh jawaban doa dari surga. Saya mau melepaskan kuasa Tuhan dalam hari ini yang datang dengan sakit penyakit. Apapun sakit penyakit itu dilenyapkan. Dan kesembuhan terjadi. Keajaiban terjadi. Mujizat terjadi. Jawaban-jawaban doa Anda terima. Anda yang percaya itu, angkat dua tangan saudara. Ayo bahasa roh, angkat suara, doa bahasa roh, horata kapasyara, kira lapat syara, lapat syara, lapat syara, lapat syara, lapat syara, lapat syara, ora lapat syara, lapat syara, takapasyara, lapat, ora lapat syara, lapat syara, lapat.
saat ini juga dalam nama Tuhan Yesus, sakit penyakit apapun yang ada dalam tubuh saudara, oleh kuasa kebangkitan Kristus, sakit penyakit itu dilenyapkan. Sekarang terima kuasa Tuhan, terima kuasa Tuhan. Kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi. Oleh bilur-bilur Kristus ada sembuh, sembuh, sembuh. Doa saudara, doa. Oh rataka pasyara la pasyara la pasyara. Oh la pasyara. Saya juga mau berdoa buat saudara yang punya kebutuhan secara finansial. Saya mau melepaskan blessing yang dari Tuhan tercurah dalam hidup saudara, sehingga mulai sejak saat ini tingkap-tingkap langit itu terbuka dan berkat tercurah dalam hidup saudara. Ada seseorang di tempat ini, ada seseorang di tempat ini, Tuhan akan pakai saudara mengubah jalan hidup sejarah keluarga saudara. Amin. Haleluya. Dari generasi ke generasi, keluargamu hidup susah, kekurangan, selalu mengalami penderitaan, hidup di kemiskinan. Tapi malam hari ini oleh kuasa berkat yang dari atas, semua kutuk itu dilenyapkan. Amin. Jalan hidup yang baru Tuhan berikan dalam hidup saudara. Anda yang percaya Tuhan sanggup mengubah jalan hidup keluarga saudara, angkat dua tangan saudara, katakan dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kutuk dipatahkan, kutuk dipatahkan, kemiskinan dihancurkan, kemiskinan dihancurkan, dan saat ini juga saat ini juga berkat Tuhan berkat Tuhan dilepaskan. Katakan aku terima, aku terima, aku terima, aku terima, aku diberkati, aku diberkati. Terima sudah, doa, doa, bahasa roh, bahasa roh. Be blessed, be blessed. Berkat Tuhan tercurah in the name of Jesus. Terima berkat Tuhan, terima berkat Tuhan, terima berkat Tuhan.